وعليه من الأنبياء والمرسلين ولكل السابقين أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة الصان مشايخ الكرام أبي سالم من أبي سالمين شيخ من ياسين ولا درجة وصل معرفة أسرار الكتاب العامة هجرين محمد بن أحمد المحلي والإمام الجويني وإمام شهاب بن أحمد بن حجر العسقلاني وإلى حضرته خصوصا من أجزاني وعلى مال هذا الكتاب ومنتهى الشعور الله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم baca ayat kursi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. اللهم إنا نسألك بحق هذه الآية الشريفة أن تلهمنا علما لدني. اللهم إنا نسألك بحق هذه الشريفة أن تلهمنا علما لدني. اللهم إنا نسألك بحق هذه الشريفة أن تلهمنا علما لدني برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ini puasanya 8 hari, setiap sholat 50 hari. Kalau itu yang mau itu ijazahnya khos, nggak bisa umum. Khusus. Daftar dulu ke Bang Rifki. Bang Rifki daftar. Khos intermediate. Ya. Intermediate. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu, bahwasanya ilmu ad-durori kang bangsa durori itu perkara lam yaqa yang tidak terjadi apa ma'an nazrin dari penalaran wastidlalin dan dari istidlal mencari dalil. Ada enggak? Ada saya? Di sini halaman 8. Wal ilmu, dan bahwasanya ilmu ad-durori yang bangsa durori ma itu perkara lam yaqa asluhu yauqa kalau siap asluhu yaqa wasluhu yauqa ada udah. Wal ilmu, bahasanya ilmu ad-durori kang bangsa durori ma itu perkara lam yaqa yang kitab ini halaman 8. Yang ima itu perkara lam yaqa yang tidak terjadi apa ma an-nazrin dari penalaran. Itu bawah tuh ya. 2 baris dari bawah. Wal ilmu, bahasanya ilmu ad-durori kang bangsa durori ma itu perkara. Ada enggak? Dapat saya udah saya. Lam yaqa yang tidak terjadi apa ma an-nazrin dari penalaran wastidlalin dan dari istidlal, pencarian dalil. Kal ilmi, sebagaimana pengetahuan al-waqi' yang terjadi bi ihdal hawasi dengan salah satu panca indra al-khamsi yang 5 az-zahirati yang nyata. Wahya, bahwasanya ia panca indra 5 itu asam mendengar, wal basaru melihat, walam sudan menyentuh, wasyamu dan mencium, apa namanya? Mencium bau, apa bahasa kita? Mengendus. Mencium benar. Wazauku dan merasa. Lidah, apa namanya? Ngecap. Fainahu, maka sesungguhnya ilmu itu yang suruh hasil apa ilmu di mujaradil ihsasi dengan hanya memanca indra lihat dengannya ya 5. Lihat dengan panca indra yang 5. Min ghairi nazrin, dari tanpa penalaran, wastidlalin dan istidlal, cari dalil. Wa amal ilmu, dan adapun ilmu al-muktasab, ilmu al-muktasabu yang diusahakan atau ilmu muktasab, bahwa bahwasanya itu ilmu muktasab itu al-mauqufu yang mauquf terhenti ala nazri atas penalaran, atau yang berdiri al-mauqufu yang berdiri ala nazri atas penalaran wal istidlali dan istidlal, pencarian dalil.
Kal ilmi sebagaimana ilmu bi annal alama dengan sesungguhnya alam itu hadisun baru. Fainahu maka sesungguhnya ilmu atau mengetahui alam ini baru itu mauqufun terhadap atau berdiri ala nazri atas penalaran fil alami di dalam alam wama dan perkara nusyahidu yang menyaksikan siapa kita akan mabihi di dalam alam minat tagoyuri dari perubahan. Fayantakilu maka berubah apalam min tagoyurihi dari perubahannya alam ila kudusihi kepada barunya alam. Apa nazar teh? Wan nazar bahwasana nazar penalaran itu al fikru tafakkur atau berpikir fi hali manzuri di dalam keadaan objek fihi di dalamnya al fihi manzur fi itu objek fihi hina ke al mausul liu dia supaya menyampaikan apa pikiran tafakkur ilal matlubi kepada perkara yang dicari kepada perkara yang dicari. Nah, paham? Udah kalau paham nggak usah dijelasin. Ilmu itu ada dua. Ada disebut ilmu durori, ada disebut dengan ilmu muktasab. Pengetahuan durori. Apa pengetahuan bangsa durori teh? Ilmu atau pengetahuan yang terjadi ilmu durori itu ilmu atau pengetahuan yang tidak terjadi dari penalaran dan istidlal. Jadi nggak usah dinalar, terjadi secara terpaksa. Nggak usah dinalar, nggak usah dicari dalilnya. Seperti apa? Seperti pengetahuan yang didapatkan melalui panca indera. Misal kita menyentuh ini nih halus, ini nggak usah pakai dalil, nggak usah dinalar-nalar, nggak usah pakai pikiran, nggak usah. Gitu. Seperti kita minum kopi nih, kopi coba. Pahit kopi, coba pahit. Ada pahitnya, ada manisnya. Nah itu nggak pakai nazar, nggak pakai dipikirin, nggak pakai istidlal, enggak. Itu namanya ilmu durori. Pengetahuan yang didapatkan dengan melalui panca indera yang 5. Mana aja yang 5? Melihat, mendengar, meraba, mencium, dan mencicipi. Nah, itu pengetahuan yang didapat dengan itu terjadi tanpa penalaran dan tanpa istidlal. Gak usah nyari dalilnya, petunjuknya, gitu. Dalil di sini bukan dalil Al-Quran hadis, bukan, maksudnya tidak perlu nyari petunjuknya. Nah ini namanya al-ilmu dorori. Paham nggak? Ya, jadi pengetahuan yang didapatkan dengan melalui panca indera yang 5, tanpa nazar, tanpa penalaran, atau penalaran, dinalar, dipikirin gitu loh. Atau istidlal tanpa mencari petunjuknya. Ini yang kedua kebalikannya. Yang kedua disebut dengan ilmu muktasab. Mana muktasab? Ilmu muktasab itu kebalikannya. Ilmu yang didapatkan dengan dinalar. Al-mauqufu ala nazwal istidlal. Pengetahuan yang didapatkan melalui nalar dan istidlal. Pencarian petunjuk. Mencari dalil atau petunjuk. Mana contohnya? Contoh kita tahu bahwa alam ini baru. Alam ini hadis. Alam ini baru. Contoh pengetahuan alam ini baru ya, itu sebab terjadi mauquf ala nazar itu ala istidlal. Bagaimana ngelihatnya? Kita melihat alam ini berubah dari waktu ke waktu. Sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu itu pasti baru. Wah, itu namanya ilmu muktasab, ilmu yang diketahui dengan nazar, dengan penalaran, dengan pencarian dalil. Dari mana kita tahu alam ini baru? Dari mana? Karena berubah. Dari mana kita tahu alam ini baru? Karena dia berubah dari waktu ke waktu. Alam ini berkembang. Dari mulai dulu kosong, dari mulai dulu cuma ada ini ada itu, tiba-tiba sekarang ada gedung dan lain sebagainya. Atmosfer berubah dan lain-lain. Diciptakan dari
sesuatu yang satu kemudian dipecahkan oleh Allah, sesuatu itu jadilah alam semesta, berubah terus menerus. Jadi hakikatnya alam ini berubah, berkembang. Sesuatu yang berubah itu pasti sesuatu itu baru. Lawannya kodim, lawannya kodim, sesuatu yang terdahulu, ya. Nah, itu ilmu yang pengetahuan yang didapatkan dengan nazar. Itu contoh pengetahuan alam misalnya. Nah, misal juga begini. Bagaimana kita bisa tahu kalau sholat itu hukumnya wajib? Dari mana? Dari ilmu. Ya dari nazar, ya kan? Dari penalaran. Penalaran apa yang ditalar? Yang ditalar adalah apa? Dalil-dalil yang ada, dalil-dalil qot'i. Seperti apa? Waqimus sholata, dirikanlah warka'u ma'arokiin. Nah, ini dari situlah sesuatu itu dinalar. Oh, ayat ini menjelaskan tentang perintah. Perintah itu menunjukkan kepada wajib, berarti sholat hukumnya wajib. Paham nggak? Itu namanya al-ilmu muktasab. Pengetahuan ini didapatkan dengan nalar dan istidlal. Ya. Kita kasih contoh ya. Tadi contoh pertama alam. Ya. Contoh pertama alam. Alam ini dalil wajib adanya Allah. Qot'i itu mah. Alam ini kan dalil atau petunjuk adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab alam ini adalah baru. Sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Itu nazar namanya. Dinalar. Kan kita nalar nih. Alam ini baru. Sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah atau Tuhan. Itu nazar namanya. Apalagi contohnya? Bintang bulan. Api. Ya. Api itu dalil bagi adanya asap. Ini dalil zonni, prasangka. Dalil zonni ya. Api itu dalil adanya asap. Kalau api itu membakar. Api itu apa? Membakar. Sesuatu yang membakar pasti memiliki asap. Paham nggak? Nah, itu namanya nazar. Nazar itu ditalar. Oh, api ini sifatnya membakar. Sesuatu yang membakar pasti memiliki asap. Berarti api dalil adanya asap. Logika gitu, logis. Iya, nazar. Jadi harus nalar kita kan harus jalan. Manusia itu kan diberi akal dan harus tahu bagaimana cara menalar. Nalar, namanya ada dalil, ada nazar. Istidlal. Contoh lagi, tadi contoh bentuk syariat itu ada ayat waqimus shalah. Ada ayat apa? Waqimus dan sejenisnya. Kan banyak contoh apa? Dalil contoh yang paling gampang saja dalam syariat ya. Waqimus shalah, dirikanlah salat. Ini dalil bahwa menunjukkan salat itu wajib. Kenapa? Karena aqimus shalah, aqim itu kata perintah, sedangkan perintah itu menunjukkan kepada wajib, berarti salat hukumnya wajib. Nah, ini namanya nazar. Apa namanya? Nazar. Penalaran. Banyak intinya apa namanya? Contoh-contohnya sebenarnya. Ini mah yang gampang aja. Kembangkan ya. Nah, itu namanya nazar. Apa nazar tadi? Huwa fikru fi halil manzur fi liadi matlub. Memikirkan perkara, keadaan suatu objek supaya sampai kepada yang dicari. Gitu. Nih, nazar itu tuh, memikirkan keadaan al-manzurfi. Manzurfi itu artinya objeknya, namanya dalam bahasa Arab manzurfi, yang dinalar supaya sampai kepada yang dicari. Apa yang kita cari? Wujudnya Allah. Sifat wujudnya Allah. Sifat adanya Allah. Misal al-matlub itu wujudnya Allah, gitu ya. Dalilnya mana? Alam. Matlubnya mana? Allah, gitu. Nah, itu namanya nazar. Nazar itu memikirkan matlub, memikirkan keadaan yang dicari atau yang objek ya, dengan dalil yang ada. Petunjuk. Berarti alam ini dalil, wujud Allah itu adalah matlub. Nah, kita nazar, alam ini baru, sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Gitu. Kesimpulannya itu namanya nazar. Paham enggak?
Jadi sebab ada matlub, ada yang dicari itu Allah kan. Tujuannya kita mencari tanda kalau Allah itu ada. Dengan mana? Dengan ditalar alam ini kita talar. Di apa namanya? Dipikirkan. Gitu. Paham ya? Nah, guys, mudah-mudahan kepaham. Ini usul ini belum apa? Jadi cara nanti juga ada bahasa supaya nanti ketika kita menemukan dalil, mana dalil qat'i, mana dalil zonni dan lain-lain sebagainya dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ini mah kita belajar begitu. Ini kan usul fikih itu usul gitu ya. Kaidah usuliyah yang harus kita pahami. Kalau fikih Fathul Qorib, Fathul Min itu mah udah jadi, itu mah produk jadi itu mah. Itu mah furu'iyah. Gitu itu mah. Sudah furu'iyah itu mah sudah jadi. Hukum itu mah udah hukum. Kalau dalam itu mah itu sudah jadi hukum itu mah. Udah jadi hukum. Dari mana dapatnya hukum itu? Oh, dari Undang-Undang Pancasila. Pancasila dari mana? Dilebarin. Oh, dari Undang-Undang Dasar 45 kalau bahasa kita mah. Gitu ya. Nah, ini nalar. Jadi harus belajar menalar. Ya. Lanjut dulu. Manain? Tanggung. Karena saya cuma bawa kitab usul fikih doang. Habis ini enggak ngaji aja. Ta'riful istidlal. Apa sih istidlal itu? Wal istidlalu, dan bahwasanya istidlal tolabu dalili itu mencari dalil liu'addiya supaya mendatangkan ia dalil ilal matlubi kepada yang dicari. Fal muadda an-nazari, bahwasanya perkara yang didatangkan nazar dan istidlal itu wahidun satu. Cuma nazar itu lebih umum dibanding istidlal. Nazar itu lebih umum dibanding istidlal. Wajama, dan mengumpulkan siapa al-musannif maksudnya Imam Juwaini, bainahuma di antara nazar dan istidlal, fil isbati, di dalam isbat, penetapan. Wa nafyu, dan dalam penafian itu ta'kidan sebagai penguat. Wa dalil, bahwasanya dalil huwa ya dalil itu al-mursyidu, perkara yang menunjukkan ilal matlubi, kepada yang dicari. Lianahu, karena sesungguhnya dalil itu alamatun, tanda, alaihi, atas matlub, alaihi, atas yang dicari. Wazonnu, dan bahwasanya zon, prasangka, tajwizu amro ini itu memenangkan dua perkara, ahadihima, rupanya salah satu amro ini itu azharu, lebih zohir atau lebih kuat, minal akhori, dari yang lain. Dalam mujawiz, di sisi orang yang atau perkara yang dimenangkan. Dalam mujawiz, di sisi perkara yang dimenangkan. Wasyak, dan bahwasanya syak itu tajwizu amro ini memenangkan perkara, dua perkara, lama ziyata, yang tidak ada kelebihan itu mawujud, li ahadihima, kepada salah satu amro ini, dua perkara tadi, alal akhori, atas yang lain. Dalam mujawizi, di sisi perkara yang dimenangkan, atau orang yang mujawiz kan? Fataradadu, maka bahwasanya ragu, fil qiyami Zaidin, pada berdirinya si Zaid, wa nafihi, dan tidak berdirinya Zaid, ala sawa, atas sama, itu syakun, ragu. Syakun itu syak namanya, ragu. Marojani subuti, beserta kuatnya penetapan berdiri si Zaid, wa intifai, dan menafikan berdirinya si Zaid, itu zonnun, zon. Supiki nih, ngaji supiki. Oke. Ya, belajar. Nah, sekarang istidlal. Tadi udah jelasin istidlal apa? Istidlal itu tolabud dalil
mencari dalil ya supaya mendatangkan kepada yang dituju. Gitu. Mana yang dituju? Wujudnya Allah. Mana apa dalilnya? Alam. Nah, kita mendapatkan alam sebagai dalil keberadaan Allah itu namanya istidlal. Paham ya? Ada asap. Mana dalilnya ada asap? Kita mendapatkan adanya api yang membakar. Kalau sesuatu yang membakar itu berarti ada asap, itu namanya istidlal. Gitu kan? Kamu ya? Mencari dalil petunjuk yang mana petunjuk itu bisa mendatangkan kepada yang dicari. Gitu ya. Itu namanya istidlal. Nazar dan istidlal sebenarnya ini hampir sama. Cuman nazar itu lebih luas cakupannya. Nazar itu lebih luas cakupannya. Lalu dalil itu apa? Dalil itu mursidu ila matlub, namanya dalil. Perkara yang menunjukkan kepada yang dicari itu namanya dalil. Kalau istidlal mah berusaha mencari dalil, dalil itu sendiri perkara yang menunjukkan kepada yang dicari. Paham enggak? Istidlal itu apa? Istidlal mencari petunjuk supaya sampai kepada yang dicari. Nah, petunjuk itu apa? Petunjuk itu sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Ya. Tahu ya? Itu namanya dalil. Kenapa? Karena dalil itu tanda kalau ada yang dicari. Gitu. Alam ini disebut alam sebab apa? Sebab alamatun min wujudillah ta'ala. Alam ini disebut alam. Kenapa? Kenapa alam ini disebut alam? Kenapa? Karena alam itu diambil dari kata alamah. Alamah itu ada tanda. Tanda dari apa? Alamatun min wujudillah. Tanda bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alam ini disebut dalil. Perkara yang menunjukkan kepada adanya Allah. Nah, paham ini masalah dalil, istidlal, nazar. Harus paham dulu tuh. Nazar, penalaran, istidlal apa? Mencari dalil supaya sampai kepada yang dicari. Sedangkan dalil itu sendiri adalah perkara yang bisa menunjukkan kepada yang dicari. Namanya dalil. Harus tahu karena nanti ketika memahami Quran itu berserakan dalil-dalil yang mujmal itu. Dalil-dalil yang ijmali yang masih global. Gitu. Yang harus dikeluarkan menjadi sebuah produk hukum. Gak bisa, makanya gak bisa kalau cuma orang kembali ke Quran dan hadis. Wah, gak bisa begitu karena tidak semua orang bisa istidlal. Gitu. Enak aja kembali Quran hadis begitu doang pakai ayat terjemah, gak bisa. Gitu. Ya, kita mikirin ngaji istidlal apa, dalil apa, orang bingung ini mau kembali ke Quran mana ya. Ya, nah, sekarang bahas masalah zon. Zon itu apa sih? Zon itu memenangkan dua perkara yang mana salah satunya lebih unggul dibanding yang lain. Itu zon. Mengunggulkan satu perkara di atas yang lain. Gitu. Namanya zon. Misal, zon itu gini, 100% dibagi. Kalau 70 itu namanya zon, yang 30 namanya wahm. Di sini gak ada ya? Gak ada. Ulang ini. Misal ada 100%. Yang 70 itu namanya zon, yang 30 itu namanya wahmun atau wahm. Wahmun, wahamim. Wahmun. Jadi ada zon, ada wahm. Nah, ada zon, ada wahm. Nah, kalau 50-50 namanya syak, ragu. Gitu ya. Jadi kalau zon itu yang unggulnya namanya zon. Kalau zon mengunggulkan satu perkara di atas yang lain. Tazwiju amro ini ahaduhuma azal min akhar indal mujawiz. Namanya zon. Kalau pakai angka mah begitu, ada 100%, yang 70% itu zon, yang 30% itu wahm. Kalau 50-50 namanya syak, ragu. Nah, mana nih contoh? Contoh gampang, contoh. Taruh
Tarot duduk ya. Tarot dada, tarot duduk tadi ya bacanya. Ragu berdirinya si Zaid atau tidak 50% itu namanya syak. Si Zaid diri enggak ya? 50-50 nih. Dia ragu antara si Zaid berdiri atau Enggak. duduk, berdiri atau tidak. Qiyamu Zaid wa nafihi 50-50 namanya syak. Si Zaid berdiri apa tidak. Nah, ala sawa 50-50 namanya syak. Syak kan? Ragu. Gitu. Nah, kalau dia lebih menguatkan berdirinya si Zaid namanya zon. Paham? Atau dia lebih unggul ke diri kayaknya si Zaid, duduk kayaknya si Zaid, itu namanya zon. Paham nggak? Nah, contoh lain. Ini belum ke fikih nih. Ini pahamin dulu usulnya. Belum ke fikih belum. Belum ada gini. Penerapan usul kepada fikih. Itu namanya. Jadi al usul ilal furu. Nah, ini belum. Ini baru definisi bahasa. Si Umar tahu si Zaid itu suka pergi pakai mobil. Contoh ini mah apa supaya paham zon, wakam dan syak. Nanti penerapan itu diterapkan kepada fikih furu. Si Umar tahu, taunya sering terjadi si Zaid pergi pakai mobil. Nah, pas si Zaid datang ke rumah, pas si Umar datang ke rumah si Zaid, mobil nggak ada. Nah, paham nggak nih? Ini mah bahas definisi dulu, biar tahu mana nanti penerapan ke fikihnya. Si Umar tahu Zaid kalau pergi suka pakai mobil. Umar datang ke rumah Zaid, mobil nggak ada. Mana zon, mana syak, mana waham. Gimana? Si Umar dia tahu kebiasaan Zaid pergi tuh pakai mobil. Pas si Umar ke rumah Zaid itu mobil nggak ada. Zonnya apa? Si Zaid pergi. Paham nggak? Kenapa? Karena zon itu, ya kata Imam Ibnu Sabang, zon itu biasanya ada tanda-tanda yang terjadi. Mana tandanya? Mobilnya nggak ada. Berarti zonnya si Zaid pergi. Mana wahamnya? Wahamnya si Zaid ada di rumah karena lebih mengunggulkan pergi daripada ada di rumah. Kalau dia ragu Zaid itu namanya syak. Paham nggak? Nah itu definisi zon, syak dan waham. Kita sambut kepada fikih sekarang. Belum. Itu beda dalil. Jadi zon itu ya. Jadi tuh zon di atas 50%. Zon. Bagaimana penerapan zon? Apakah ke sesuatu yang terjadi sebab prasangka itu diamalkan dalam fikih? Iya. Dalam nafahat, kalau ada yang bawa kitab nafahat, ketika zon itu ada, maka zon itu wajib diamalkan. Contoh yang paling gampang adalah menentukan waktu sholat dan arah kiblat. Zon. Boleh diamalin. Nih, pakai apa kita? Aplikasi NU online kan ada apa nih? Ada kiblat. Pakai ini. Boleh nggak dia dipakai? Boleh. Ini zon namanya. Dan wajib dipakai. Paham nggak? Itu zon penerapan ke fikihnya nih. Itu. Ya. Jangan dipotong ya. Jadi wajib ya mengamalkan zon itu. Nah, lalu termasuk kita mau wudhu. Ini bukan wudhunya bukan di keran ya. Kalau zaman dulu kan ada keran nih. Di ember, ada 2 ember gitu. Tiba-tiba pas kita mau mendatangi ember, itu anjing enggak keluar lewat. Nah, bukan kalau jilat mah udah enggak usah zon, itu mah harus jilat. Ini tiba-tiba siapa? Keluar tuh anjing. Mana yang dia Bang? Jilat. Yang dijilat yang mana? Udah gitu dilihat bibirnya basah. Waduh. Nah, ini zon namanya. Nah, itu contoh. Jadi
Mana yang prasangka kita yang lebih kuat kepada air tersebut? Dilihat tanda-tandanya. Wah, ini mah syak wis. Bagaimana 50-50? Kalau zon wajib diamalkan, kalau syak dak yaribuka ila ma la yaribu. Nah, kalau misalnya kita di WC umum pakaian jatuh, kan WC umum suka orang kadang nyiramnya nggak bersih kan itu. Nah itu gimana kita tempat yang dia potensi najis. Iya. Tapi kan kita nggak kelihatan secara zohir najisnya. Nah itu bagaimana? Itu mah aja nih. Sama hukumnya seperti ada air yang keluar dari tempat pembuangan air najis, maka air itu dihukumi najis. Kalau misalnya kita baju nih buat sholat terus jatuh, nah zonnya nih tempat itu apakah biasa dipakai untuk pipis atau tidak? Kalau memang itu memang toilet dipakai untuk pipis dan lain-lain, ya zonnya najis, ya berarti harus ijtihad. Ijtihadnya pakai apa? Pakai zon tadi. Lebih kuat kemana? Jadi wajib tuh mengamalkan zon. Wah, saya prasangka ini karena tempat najis ya najis. Gitu saya. Apalagi di WC umum gitu. Yang di apa? Yang di pintunya dipalangin 2.000 kan? Di terminal. Kan itu tidak bisa apa? Nah, bagaimana kalau nggak ada baju satu-satunya itu baju kena najis? Nah, gitu. Bagaimana itu? Rusak. Lagi di perjalanan. Nah, gitu kita nggak ada baju lagi nih. Kalau punya duit beli. Kalau punya duit beli. Nah, bagaimana tuh? Dilihat waktunya. Kalau seandainya kita pulang zonnya waktu itu masih dapat, maka tunggu pulang. Tapi kalau sekarang dikira-kira zonnya itu udah 2:30, kalau pulang sampainya jam 5 nggak bisa sholat zuhur, maka sholat likurmatil waktu. Gitu guys. Lihat, harus dikodok. Ya harus dikodok kalau hormatil waktu mah. Di belakang ada makmum. Kita sholatnya sholat hormatil waktu gimana tuh? Nggak apa-apa, sah. Makmumnya sah ya. Sah. Iya, yakinnya Jadi sholat makmum fardu imam sunnah sah, dibalik sunnah baru sah, dua-duanya sah. Kalau ada kita lagi sholat sunnah Allahu Akbar qobliyah di belakang tepuk, ya biarin sah, jangan diomelin ente orang saya sunnah ya, jangan, Tapi boleh nggak gini? nggak usah, biarin ini pernah gitu Ustaz. Kasih syarat pakai tangan. sah, orang sah, nggak usah bikin yang aneh-aneh. Iya. Itu prasangka antum. Bukan maksudnya Itu ada ada dasar pernah saya. dijelasin gimana gitu. Iya, Kalau kasih syarat. rohnya sholat, ini kita tahu kita sholat sunnah nih, kita punya pemikiran jangan sampai ada yang mengikut, kita ambil posisi nempel tembok sebelah kanan. Ya nggak apa-apa. Berarti orang harusnya tahu bahwa ini Pojok. sholat sunnah gitu. Jadi karena itu dihukumi sah, ya nggak usah ribet, orang sah kok. Jadi bermakmum ke orang sholat sunnah bermakmum kepada fardu sah waksuhu. Kebalikannya, orang yang bermakmum dia sholat fardu sedangkan imamnya sholat sunnah tetap sah. Sholatnya tetap sah. Si makmum tetap sah. Jamaahnya enggak. Jadi Ya jamaahnya khilaf. si makmum tetap dapat pahala jamaah. Khilaf. Kata Imam Romli, kata Imam Ibnu Hajar tidak, kata Imam Romli dapat. Lihat di Busyur Karim, lihat the Ismadul Ainain. Ismadul Ainain kita. Ini udah sering, ini udah pernah dibahas di ngaji kita bulanan itu. Lihat di Busyur Karim, Sarah Mukadimah Hadramiyah. Kan udah hatam itu kita guys. Mukadimah Hadramiyah itu udah hatam berapa tahun yang lalu. Oh, ada belum ya? Ada belum Projas, berarti. Jadi belajar lagi. Ustaz, baru bergabung. Mukadimah Hadramiyah, Busyur Karim. Atau kalau mau itu ke Ismadul Ainain. Ismadul Ainain itu biasa dicetak dengan kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Beli Bugiyah. Udah ya, begitu kira-kira. Oke, kalau untuk menghilangkan keraguan-keraguan kalau kita ke WC umum gitu, kan misalnya pakai sarung, biasanya toiletnya sempit gitu kayak, untuk menghilangkan syak atau keraguan-keraguan itu disiramin dulu apa gimana gitu? Ya bisa diseramin dulu. Jadi ini zon ya. Tapi ada kaidah al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan sebab kita ragu. Ini bedain zon dengan syak. Zon itu hampir mendekati kepada yakin, cuma tidak 100%. Itu zon namanya. Jadi kalau misalnya kita masuk kamar mandi, ya kita yakin
Kalau seandainya ini udah disiram kemudian ya udah. Atau zone minimal, ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Saya setuju dengan Ustaz Faisal. Kalau mau disiram dulu, disiram Ya, dulu. gitu. Lebih aman. Ya biasa lah. Sikat dulu, sikat. Kalau ada paling kan kalau pengen pakai sarung, kadang Mas masukin toiletnya sempit gitu kayak gitu. Yang gini Iya. Mas Ren. terkeluar aja. Sekarang gini Gayung aja. doang. Itu bicara lain. Jadi hukum airnya mah tetap suci hukum airnya mah. Hukum yang ada air di ember itu ya tetap suci. Kadang-kadang kalau orang Rasanya buang dulu kalau Apalagi pas masuk pesing. Kalau mau dibuang buang dulu. Nah, yang bahaya begini ya. Yang bahaya begini. Bikin kamar mandi nih. Yang bahaya nih. Toiletnya di sini lebih tinggi, embernya di bawah lebih rendah. Nah, itu bahaya. Itu saya enggak buang air itu. Iya dibuang. Dibuang dulu. Embernya dikucek-kucek dulu, baru diisi. Pas diisi kita jangan pipis di situ lagi ya, sama aja main serat Kan kemarin. herannya itu terjadi di masjid besar. Nah, jangan itu. Iya. Itu Seringnya di dor rest area, bahaya. apa masjid pengurus apa enggak ngaji atau gimana. Iya, fikih. Itu masjid besar loh. Jadi ada memang, jadi bahaya, hati-hati ya. Jadi dia WC-nya lebih tinggi dibanding embernya. Nah, ada pipis, kalau pipis kan namanya air pasti nyiprat. Gitu. Kemungkinan besar nyiprat ke ember, sedangkan embernya kurang dari 2 pula. Dan memang raus atau bau itu ketika nempel ke air yang kurang dari 2 pula ya menajiskan, meskipun tidak berubah. Itu masih ya. Nah, seruan ngaji usul fikih kan? Pusing? Ngerti kagak? Ya, mudah-mudahan dikasih paham kita semua ya. Mana itu tadi? Nah, itu zon, syak, dan wahm atau wahmun. Kalau bahasa kita namanya wahmun. Ya. Ta'rifu usul fikih bi'tibari hi alaman. Definisi usul fikih ya dengan istilah-istilah sebagai ilmu. Jadi ini tinjauan usul fikih dari ilmu usul fikih. Apa saja nanti yang akan dibahas? Ya, enggak jauh dari mulai perintah, dari mulai amr, nahi, larangan gitu ya. Nanti mujmal, mubayyan, muqayyad dan lain-lain. Insyaallah. Ya, nanti dibahas juga ijtihad, dibahas juga mufti wal mustafti dan syarat-syaratnya dibahas ya. Insyaallah kita akan bahas, nanti bahas juga nas, nanti bahas juga mana zahir, ta'arud baina zahiraini, mana hukum asal, mana hukum zahir, akan bahas juga af'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaannya Rasulullah yang disandarkan, ada yang hukum, ada yang tidak, ada yang jibiliyah, ada yang jadi tahkim, jadi hukum. Jadi tidak semua af'al Rasulullah itu menjadi hukum syariat, tidak semua. Cuma nanti itu lebih ya akan dibahas insya Allah. Kalau kemarin itu mukadimah. Kalau kemarin ini baru mukadimah supaya kita belum masuk kepada pembahasan usul fikih ditinjau dari segi ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Ya. Nah, nanti juga dibahas nas dalam Quran, nanti bahas nasikh wa mansukh dan lain-lain. Sedikit-sedikit yang penting ya istiqomah ngajinya. Amin. Ya, Amin. nanti kalau hatam ini ya kalau mau naik ke Luma. Setelah ini baru ngaji Luma. Nanti kalau habis Luma baru nanti ngaji Lubul Usul. Nanti Lubul Usul baru Jamul Jawab. jadi kiai. Habis Jamul Jawab baru Qawaidul Fiqh. Asbah wan nazar. Santri forever. Tapi kalau mau disandingin Luma atau Lubul Usul sudah bisa disandingin dengan Qaidah fikih. Qaidah fikih itu asbah wan nazair. Kebetulan saya sedang mutolak asbah wan nazair. Sebulan ini biar hafal. Sehat panjang umur Bulanannya nih. dan Ya harusnya begitu. Udah mengajinya seminggu sekali, datangnya bolong-bolong, wes sudah dapat. Wes. Kita nggak punya. Kita nggak punya, wes. Aneh kenal lagi baik. Lengkap lah penderitaan. Yang penting mah duduk, udahlah. Yang penting mah duduk di majelis daripada duduk di tempat lain. Duduk bawa tahu kuning.
Berlima duduk di majelis. Paham nggak paham ya? Nanti Ya. Yang penting ngaji. Ya, saya ini hanya menyampaikan amanah saja sebenarnya mah. Jadi karena apa? Kiai Yudin sudah mendahului kita wafat. Dulu waktu saya ijazahan laduni air kursi tadi yang puasa itu boleh diberikan ke jamaah tapi bagi orang yang siap. Yang khas. Intermediate. Ini tidak bisa saya ijazahkan secara umum seperti di ngaji bulanan dan bisa. Yang mau saja silahkan. Maju. Yang mau saja silahkan. Pasal Tidak berat, puasanya tidak berat. Yang berat itu istiqomahnya, dawamnya. Enggak berat juga sih, komitmen deh. komitmen. Puasanya 8 hari, puasa biasa. Terus Puasanya 8 hari. pasal tulisan juga. Terus yang bagus sih setelah apa? Faswahatul lisan. Karena ini nyambung faswahatul lisan dengan laduni ayat kursi. Ini dari Kiai Yudin. Yang panjang itu bukan wiridnya, tapi hadorotnya. Hadorotnya agak banyak. Karena hadorotnya itu sanad dari Kiai Yudin ke gurunya sampai Imam Ali sampai Rasulullah. Masya Allah. Laduni ayat kursi itu yang panjang itu apa? Hadorotnya. Al-Burud. Karena saya sudah berapa tahun, jadi ya yang mau silahkan dawam itu. Hilang. Tapi tetap Iya, Man. harus ngaji. Nah, maksudnya harus ngaji. Ini mau dulu tidur ya, harus ngaji. Sama sudah Harus tetap. mengamalkan. Makannya kayak makannya Biasa. biasa. Kalau mau tarkuru silahkan, tapi kalau mau biasa dia. Saya juga dulu ijazahnya karena saya nggak mau banyak tanya kalau ijazah biar enak. Jadi saya nggak nanya. Tarku enggak, pokoknya suruh puasa. Tanya kagak praktek ya. Kalau nanya malah saya kasih berat. Mutih kalau bisa. Kayak Masih hitam. Mutih ya. Kalau mau mutih, silahkan Gus. Waduh. Yang bagus sama paswahatul lisan. Paswahatul lisan dulu. Kalau paswahatul lisan nggak pakai tahajud. Ini mah enggak. Ini mah enggak. Wiridnya hanya ba'da sholat maktubah saja.